Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sahabatu wa tabi'in wa awal jami'in wa nakhusu khasa ila wa ada alaihim barakatuh masalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa midana bi asrari fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani sabri Ayyub alaihi salam. Dalam mertelakan kesabaran Nabi Ayyub alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur 'abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbi wa 'adzab. Wadhkur lan nutura sira 'abdana ing kaula kita rupane Ayyub, yaitu Ayyub. Wa huwa Ayyub iku ibn Ishaq alaihi salam. Idh nada ing dalam nalikane ngundang-ngundang sapa Ayyub rabbahu ing pangerane Ayyub, rupane ngundang anni massani asyaitanu binusbi wa adzab. Anni ing setuhune isun iku massani ngemek ning isun sapa asyaitanu setan binusbin kelawan kangelan, ai bita'abin tegese kelawan kangelan, wa adzabin lan siksaan, ai alamin tegese perkara kang lara. Pada kesempatan ini akan dijelaskan tentang kesabaran. Ini diceritakan tentang kesabaran Nabi Ayyub alaihissalam yang dikisahkan menurut hikayahnya bahwa Nabi Ayyub itu adalah putra dari Ishaq alaihissalam. Ujian itu adalah satu ketika idza a'zamal jaza' ma'zamil bala. Makin tinggi tingkatan seseorang, maka akan tinggi pula cobaannya. Artinya makin tinggi sebuah pohon, maka angin yang bertiup akan lebih kencang. Wa innallaha ta'ala idza ahabba 'abdahu ibtalah, wa idza sabara ijtabah, wa idza radiya istafah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hambanya, maka akan diuji kecintaan hamba tersebut kepada Allah. Dan ketika dia bersabar, maka akan dipilih oleh Allah. Dan ketika dia ridho, maka akan menjadi orang yang terbaik dari pilihannya Allah. Maka kita pada kesempatan hari ini harus bisa belajar dan mengambil pelajaran yang banyak dari kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Diceritakan bahwa Ayyub bin Ishaq itu adalah seorang Romawi, Rumiyan. Wa ummuhu bintu Lut alaihi salatu wassalam. Ibunya adalah putri dari Nabi Lut alaihi salam. Wa kana rajulan aqilan nadhifan haliman hakiman. Dia adalah seorang laki-laki yang cerdas, yang rupawan, yang bijaksana dan juga baik. Wa kana abuhu rajulan katsiral mal. Bapaknya yaitu Ish adalah seorang lelaki yang kaya raya. Bahkan dikatakan ternak yang dimiliki sangat banyak, seperti onta, sapi, kambing, lalu kuda, bighal, hamir, semuanya ada. Dan saat itu di negeri Rum, negeri Syam, tidak ada orang yang paling kaya dibandingkan bapaknya, yaitu Ish. Lalu setelah bapaknya wafat, maka seluruh harta yang dimiliki oleh bapaknya akhirnya diwariskan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Lalu Nabi Ayyub menikah dengan seorang perempuan bernama Rahmah binti Ifrayim ibn Yusuf. Jadi beliau itu menikahi cucu dari Nabi Yusuf, yaitu Siti Rahmah. Lalu Allah memberikan rezeki yang banyak
sampai dikatakan beliau itu punya 12 orang anak, 8 laki-laki, 4 orang perempuan. Tsumma ba'athallahu ila qaumih wa huwa ahlu Hawran wa atahu Allah min husnil khuluq wa rifqi ma lam yukhalifu ahadun bit takdzib wal inkar li syarafi wa syarafi abaihi wa ummahatihi. Beliau itu adalah orang yang terkenal dengan kebaikan, dengan kedermawanannya. Beliau itu selalu mempersiapkan makanan untuk orang-orang miskin, mempersiapkan kebutuhan para janda seperti halnya dia memiliki seorang suami, memberikan kebutuhan anak-anak seperti dia mempunyai seorang bapak. Beliau itu sangat peduli kepada umatnya. Lalu tiba-tiba satu ketika pasti saja ada orang yang hasud terhadap kebaikan yang beliau berikan. Jadi yang hasud itu adalah iblis alaihi la'nah. Pada saat itu dia naik ke langit nomor 7. Lalu tiba-tiba di langit itu dia ditanya oleh Allah, bagaimana pendapatmu? Ya la'in kaifa ra'aita 'abdi Ayyub? Saat itu Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis. Ya la'in, hei orang yang terlaknat, bagaimana pendapat kamu tentang hambaku yang bernama Ayyub? Wa hal nilta minhu syai'an? Apa kamu bisa seperti dia? Faqala illahi inna Ayyub ya'buduka li'annaka a'taitahu as-sa'ah fid dunya wal 'afiyah walaula dzalik lam ya'buduka fahuwa abdul afiyah. Faqalahu ta'ala kadzabta fa inni a'lamu annahu ya'buduni wa yashkuruni. Lalu si la'in, iblis yang terlaknat itu memberikan alasan, ya pantas saja ya Allah kalau Ayyub itu rajin beribadah, rajin bersedekah, orang dia itu kan hambanya kesehatan. Maksudnya gimana? Artinya dia itu beribadah karena tujuan, karena dia sedang sehat, karena dia sedang kaya. Wah, kamu bohong. Saya tahu Ayyub itu adalah hamba yang beribadah dan bersyukur kepadaku. Ya sudah. Akhirnya si iblis minta permintaan kepada Allah. Ya sudah, kalau begitu saya minta ya Allah untuk menguji Ayyub. Silakan. Akhirnya si iblis datang ke pantai. Lalu dia menjerit sekeras-kerasnya untuk memanggil seluruh bala tentaranya. Kata dia bilang, saya hari ini dikasih oleh Allah kesempatan untuk menggoda Ayyub seperti kesempatan kita waktu itu menggoda Adam. Ini saya baru menemukan kesempatan ini. Jadi gimana? Lalu anak buahnya bertanya, jadi kita harus berbuat apa? Lalu iblis mengatakan, ya sudah, hari ini Allah sudah memberikan kuasa kepadaku untuk bisa menghancurkan seluruh hartanya Ayyub. Lalu silakan kamu pergi. Lalu bakar semua hartanya Ayyub. Tiba-tiba langsung seketika itu hartanya dibakar semua, ternaknya mati semua, bakar semua. Lalu si iblis datang kepada Nabi Ayyub yang saat itu sedang melaksanakan sholat. Lalu dia membisikkan kepada Ayyub, Ayyub, kamu masih sholat saja. Itu semua harta kamu sudah rusak, sudah mati semua, sudah hancur lebur kamu sekarang. Tapi Nabi Ayyub tetap melanjutkan sholatnya. Setelah selesai sholat, lalu beliau hanya mengatakan, alhamdulillahilladzi a'tani thumma akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku segalanya dan sekarang mengambil semuanya dariku. Ya nggak apa-apa. Orang semua ini punya Allah. Ya sudah. Lalu beliau segera melanjutkan sholatnya. Lalu akhirnya apa? Iblis merasa jengkel, merasa menyesal. Aduh, kenapa ini nggak berhasil? Masih saja. Lalu matur lagi kepada Allah. Ini mau dicoba lagi. Siapa? Anaknya dibunuh semua. Nabi Ibrahim itu punya 12 orang, Nabi Ayyub itu punya 12 orang anak, 8 laki-laki, 4 orang perempuan. Yang tiap hari itu pasti selalu makan bersama. Lalu ketika itu, ketika mereka sedang sarapan bersama dikatakan, tiba-tiba rumah yang sedang ditempati untuk mereka sarapan, tiba-tiba roboh. Akhirnya semuanya meninggal, seketika itu. Waktu itu Nabi Ayyub sedang
sholat. Lalu dibisikkan oleh iblis tadi, Ayub, kamu masih sholat saja. Ini loh, anak kamu mati semua. Kamu sudah tidak ada keturunannya. Lalu Nabi Ayub melanjutkan sholatnya sampai akhirnya selesai. Dia juga jawabnya sama, alhamdulillahilladzi a'tani thumma akhadhani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku segalanya dan hari ini sudah mengambil segalanya dariku. Kamu harus tahu, fal amwal wal aulad fitnatur rijal wan nisa. Ketahuilah bahwa harta dan anak itu semuanya adalah fitnah. Fitnah yang akan melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba setelah itu akhirnya apa? Dia juga marah iblis. Subhanallah, ini orang gimana? Sudah aku rusak hartanya, sudah aku bunuh semua anaknya, tapi masih saja dia beribadah kepada Allah. Lalu ketika Nabi Ayub sedang sholat, tiba-tiba iblis laknatullah alaih meniupkan sesuatu. Akhirnya dikatakan bahwa Nabi Ayub setelah itu mulai sakit-sakitan. Dikatakan beliau mulai demam, lalu akhirnya beliau mulai sakit-sakitan. Tapi perlu diketahui, hikayah itu kan banyak hikayah mengatakan Nabi Ayub sampai penyakitnya cacar dan lain-lain, sampai menjadikan beliau itu diisolasi oleh lingkungan. Ini sebenarnya perlu diluruskan bahwa menurut beberapa tafsir ulama mengatakan nggak boleh begitu, karena syarat Nabi itu pasti punya sifat a'radul basyariyah allati la tuaddi ila maratibihim al-aliyah. Yang namanya Nabi itu punya sifat basyariyah, artinya bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa sakit. Tetapi jangan sampai sesuatu yang digambarkan itu melebihi batas, akhirnya bisa mengurangi nilai kenabian. Banyak orang kan bercerita bahwa Nabi Ayub sakitnya sangat parah sampai menjijikkan, sampai keluar apa, tidak boleh. Jadi ulama itu penyakit yang ada pada Nabi Ayub itu adalah penyakit mabainal jirid wal laham. Penyakitnya itu ada di dalam, di antara kulit dengan daging. Jadi tidak bentuk seperti apa? Tidak bentuk seperti cacar, atau akhirnya ketika cacar itu menjadi apa? Menjadi menjijikkan, akhirnya berbau. Tidak. Tetap harus dijaga bahwa kita meyakini bahwa Nabi Ayub sakit, tetapi sakitnya tidak sampai mengakibatkan beliau menjijikkan. Adapun masalah penyakit itu mengakibatkan beliau harus diisolasi, harus dipindahkan, itu mungkin. Maka ketika hari ini kita mendapati satu wabah namanya corona, maka kita harus melihat itu dari sisi medis, dari sisi keyakinan, bahwa yang namanya secara medis penyakit itu kan tidak kelihatan. Maka kita harus juga bersabar untuk mereduksi, untuk mengurangi dampak itu kan harus ada cara-cara yang dilakukan. Seperti harus tidak boleh makan ini, tidak boleh itu, dan lain-lain lah. Yang kan juga supaya mencegah penularan, maka jangan sampai berdekatan, berkontak langsung dengan pasien. Itu yang perlu diluruskan. Jadi Nabi Ayub itu sakit, ketika itu beliau ditiupkan sesuatu oleh iblis laknatullah alaih, lalu beliau mulai sakit. Akhirnya dikatakan, kata istrinya yaitu Sayyidah Rahmah bilang, mungkin ini adalah efek dari ditinggal mati oleh putra-putranya. Artinya kesedihan. Kalau bahasa orang Jawa itu keyung-yung lah. Keyung-yung, keingat sama anak-anaknya, akhirnya sampai sakit. Lalu tiba-tiba dalam sakitnya itu beliau akhirnya menjadi penyakit yang menaun sampai sangat-sangat lama. Dikatakan sampai istrinya ada yang minta cerai, 2 orang istrinya minta cerai, lalu diceraikan oleh Nabi Ayub, silahkan. Lalu istri yang tetap setia untuk menunggu Nabi Ayub adalah Sayyidah Rahmah. Sayyidah Rahmah ini tetap setia menunggu beliau sampai beliau nanti sembuh. Akhirnya suatu ketika karena
masalah ekonomi yang terlalu menjerit. Akhirnya apa? Beliau pun akhirnya harus dikatakan memberikan nafkah kepada suaminya. Artinya beliau bekerja, lalu beliau ketika dapat bayaran hanya sekedar 1 potong 2 potong roti, tiap hari beliau lakukan itu dengan keikhlasan. Sampai pada satu ketika orang itu tahu bahwa Rahmah itu adalah istrinya Nabi Ayub, maka ada beberapa orang yang mengusir dia, lalu mengatakan, sudah kamu jangan ke sini, nanti penyakitnya menular, kata dia. Lalu beliau menangis. Seketika itu, ketika beliau menangis, tiba-tiba ada seseorang yang, ya sudah, saya nggak usah bekerja di sini, tetapi saya butuh butuh rambut kamu. Akhirnya dijuallah rambut itu. Beliau itu punya 12 kepang rambut, lalu dari 12 kepang tadi beliau jual 4 kepang. Lalu diberikanlah 4 potong roti. Ketika beliau Nabi Ayub itu mendapati bahwa Siti Rahmah itu membawa 4 roti yang segar, yang enak, yang hangat, beliau curiga malah. Beliau mengatakan dalam hatinya, apa kamu menjual diri kamu sampai kamu mendapatkan roti yang enak? Karena apa? Beliau secara zahir melihat bahwa istrinya sudah berkurang rambutnya. Dikhawatirkan itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Lalu istrinya sembari menyuapi beliau bercerita, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, tadi saya itu menjual rambut saya karena saya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bisa bekerja. Maka maafkanlah saya. Saya ini, ya apalah artinya sebuah rambut, wahai Nabi. Rambut itu kan kalau dipotong nanti akan tumbuh lagi yang lebih indah, lebih bagus. Lalu ketika itu Nabi Ayub merasa bersalah dalam hatinya. Aku tadi sudah bernazar, kalau aku sembuh nanti kamu akan aku cambuk 100 kali. Tapi ternyata dari penjelasannya tadi beliau merasa bersalah. Tetapi kadung beliau itu sudah mengucapkan kata nazar, maka harus tetap dilakukan. Maka dalam Al-Quran dikatakan, wa khudh biyadika dikhthang fadrib bihi wala tahnaf. Ayub, nanti kalau kamu sudah sembuh, kamu ambil 100 batang lidi. Nanti kamu pukulkan kepada dia supaya kamu tidak melanggar nazar kamu, tidak melanggar sumpah kamu. Lalu ketika itu dikatakan setelah berhari-hari, bertahun-tahun, dikatakan Nabi Ayub itu sakitnya sampai sudah mencapai 18 tahun. Lalu sang istri matur sama Nabi Ayub, ya Nabi Allah, wahai suamiku yang jadi Nabi Allah, engkau kan seorang Nabi, kenapa tidak berdoa kepada Allah untuk segera disembuhkan? Lalu Nabi Ayub jawab, wahai istriku, Allah memberikan kita kenikmatan, kemuliaan, kekayaan itu berapa puluh tahun. Lalu dia jawab, Allah memberikan aku kenikmatan selama 80 tahun. Lah aku sakit udah berapa puluh tahun, ini baru 18 tahun. Ya sudah, sakitku saja belum mencapai 1/4 dari kenikmatan hidupku. Maka aku malu kepada Allah ketika aku meminta segera disembuhkan. Ya pantasnya nantilah, sabar. Kalau sudah 1/4 dari kenikmatan itu aku sudah lewati dengan berbagai macam cobaan ini, maka aku akan minta kepada Allah. Lalu dikatakan setelah 20 tahun, akhirnya ketika Nabi Ayub itu sudah tidak berdaya karena beliau tinggal tulang saja. Menurut cerita di kitab ini dikatakan bahwa akhirnya Nabi Ayub meminta kepada Allah. Akhirnya apa? Beliau mengatakan, anni massaniya syaitanu binusbi wa azab. Ya Allah, aku minta kepada engkau disembuhkan karena aku pernah disentuh sama setan. Artinya apa? Nabi Ayub itu massaniya durru, aku dipegang oleh kejelekan. Anni massaniya durru anta arhamur rahimin.
kalau aku disentuh oleh setan yang mengakibatkan aku jadi sakit, maka engkau adalah zat yang maha rahman rahim. Akhirnya apa? Nabi Ayub diberikan oleh Allah perintah urkud birijlik hadza mukhtasalun baridu wa syarab. Lalu diperintahkan Nabi Ayub untuk menempelkan kakinya ke bumi. Jadi wong Jawa sing gejog lemah. Setelah gejog lemah, akhirnya apa? Timbul air panas yang seketika itu menyirami seluruh tubuh Nabi Ayub. Akhirnya seketika itu beliau sembuh. Lalu di satu lagi menginjak tanah, tiba-tiba muncul air yang dingin. Dari air dingin apa? Akhirnya Nabi Ayub menjadi sehat kembali. Lalu Allah berikan segala sesuatu yang dulu pernah diambil. Artinya segala sesuatu yang karena hasudnya setan tadi dihancurkan oleh setan, dimatikan oleh setan, semuanya dikembalikan oleh Allah seperti semula. Seketika itu akhirnya Nabi Ayub menjadi orang kaya lagi dan seterusnya. Akhirnya Ayub bisa melewati ini dengan ketabahan dan keikhlasan dan memberikan kita pelajaran kepada kita bahwa yang namanya kesusahan pasti berlalu. Jadi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan pasti akan bisa terkalahkan oleh dua kemudahan. Maka yakinlah bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Sabar itu adalah satu ujian untuk meningkatkan kualitas keimanan. Maka kalau kita bersabar, kita merasa bahwa apa yang Allah berikan kepada kita lebih banyak, maka kadang-kadang kita terlalu cepat untuk meminta segala sesuatu yang tidak menyenangkan itu untuk diangkat oleh Allah. Ketika kita dikasih sakit, kita minta langsung pengen sembuh. Tidak, ada proses bahwa sebenarnya Allah itu ketika memberikan sesuatu ada hikmah. Coba kita telaah, coba kita pikirkan masing-masing. Berapa tahun, berapa lama Allah memberikan kita kesehatan. Penyakit itu hanya sementara, hanya sedikit. Jadi kalau kamu hitung hidup mulai dari awal hidup sampai mati, banyak sehatnya daripada sakitnya. Lebih banyak waktu luangnya daripada waktu sempitnya. Itu Allah berikan sebagai hikmah bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Nah, ujian itu adalah satu cara bahwa ketika kita bersabar terhadap ujian, berarti apa? Kita menerima takdir Allah khairihi wa syarrihi. Maka ketika menerima takdir khairihi wa syarrihi, bahwa Allah memberikan takdir baik dan buruk, itu semuanya diterima. Kalau diberikan kebaikan maka harus bersyukur. Kalau kita diberikan yang sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bersabar. Makanya dalam satu ayat Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas apa yang kamu dapatkan hari ini, maka kamu akan ditambahkan kenikmatan oleh Allah. Tetapi kalau kamu tidak bersyukur, artinya kita kufur nikmat, maka ingatlah bahwa siksa Allah itu sangat pedih. Artinya dengan cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita banyak lupa bahwa Allah memberikan kita kesehatan. Itu adalah satu kenikmatan. Yang mana kenikmatan sehat itu banyak orang yang melalaikan. Kita harus tahu bahwa sehat itu sangat nikmat. Buktinya hari ini, ketika orang itu tidak boleh kemana-mana, kita baru merasakan bahwa oh ternyata sehat itu enak. Akhirnya apa? Kita bisa pergi kemana-mana. Lah sekarang ketika ada wabah, kita nggak bisa kemana-mana. Ini sebagai gambaran bahwa kita harus bersyukur kepada Allah, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan keimanan. Yang terbaik dari seluruh nikmat itu adalah kita diberikan iman oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah. Maka kita berharap tetap bisa menjaga iman kita itu sampai akhir hayat. Jangan sampai ketika kita diberikan ujian, lalu kita merasa bahwa Allah tidak sayang sama kita. Tidak. Jadi ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Ketika dia bersabar, maka Allah akan pilih dia. Makanya Rasulullah termasuk salah satu
rasul yang ulul azmi, yang punya tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Meskipun ulama ada yang khilafiyah. Ini kan kalau kita bicara cerita Nabi Ayub yang sebegitu dramatis, artinya penyakitnya sangat-sangat lama dan begitu, tapi beliau masih belum masuk dalam kategori ulul azmi. Ini kan ulama khilaf. Ada yang mengatakan Ayub masuk, ada yang mengatakan tidak. Yang disepakati ulama kan ada 5, bahwa Nabi ulul azmi itu yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, lalu Nabi Muhammad. Nabi Ayub yang sebegitu lama diuji oleh Allah itu belum masuk. Tetapi kan ya ini kan khilafiyah, kita tidak tahu. Yang jelas kata Allah bahwa di antara rasul itu apa? Ada yang ulul azmi. Tingkat kesabarannya itu sangat subhanallah, tidak bisa dibayangkan oleh manusia biasa. Maka dalam satu aturan dikatakan, maqal dikatakan bahwa yang namanya ujian itu diberikan oleh Allah kepada para nabi terlebih dahulu. Wadhkur wa dzikra lil 'abidin. Jadi ketika Nabi Ayub rahmatan min indina fakashafna bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Jadi cerita yang terjadi pada Nabi Ayub, lalu Nabi Ayub itu diberikan kesembuhan oleh Allah, mukasyafah, dihilangkan semua penyakitnya. Lalu Allah berikan wa atainahu ahlahu wa mithlahum, Allah berikan putra-putranya, keluarganya, harta yang dulu dihancurkan oleh setan. Lalu Allah berikan rahmatan sebagai tanda cinta Allah kepada Nabi Ayub. Min indina aili Ayub wa dzikra ay izatan lil 'abidin. Dan juga sebagai pengingat kepada hamba-hamba Allah, liya'lamu bidzalik anna asyadda bala'i 'alal anbiya, supaya mereka tahu bahwa bala, cobaan yang paling berat tingkatannya itu diberikan oleh Allah kepada para nabinya. Tsumma 'alal auliya, maka kepada para walinya. Tsummal amsal fal amsal, lalu untuk generasi sebawahnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka fayasna'u kama sana'u wa yasbiru kama sabaru, maka para aulia, para wali, orang dan sebawahnya para wali itu akan berusaha untuk melakukan apa yang dilakukan oleh para orang yang seatasnya. Artinya para wali mengikuti para nabi akan mendapatkan ujian dari Allah, dan ujiannya sangat berat. Tidak mungkin manusia biasa bisa menerima ini. Oleh karena apa? Mereka juga wayasbiru kama sabaru, mereka bersabar seperti bersabarnya para nabi. Maka dikatakan dalam satu maqalah, al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi dalam segala hal, dari hal keilmuan, ujian dan seterusnya. Maka ketika kita melihat sesuatu, jangan hanya melihat dari kacamata zahir, tapi dari kacamata batin. Artinya bersyukur itu bisa diimani, bisa diyakini kalau hati kita ibadah kepada Allah, ubudiyah. Makanya seketika seseorang diberikan ujian, maka kita harus yakin bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini hanya milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Makanya tarjih itu dalam proses kita mengembalikan sesuatu kepada Allah. Makanya Nabi Ayub berkali-kali ketika diuji, ketika hartanya dihancurkan, anaknya dibinasakan oleh iblis, atau semua anaknya dimatikan oleh iblis, ternyata Nabi Ayub berjawabnya dengan tepat, alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku segalanya dan mengambil semuanya. Karena kita itu hidup di dunia hanya sekedar mendapatkan amanah, mendapatkan titipan. Jadi jangan pernah merasa bahwa apapun yang terjadi, yang ada, yang kita miliki hari ini adalah milik kita sendiri. Karena semuanya adalah milik Allah. Maka kalau kita terkena musibah, maka kita harus bersabar. Nah, ayat sabar ini biasanya bicara tentang musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal sabar itu nanti dalam kitab ini dikatakan sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar ala ta'ah
As-sabru 'ala tha'ah, artinya kita itu harus bersabar, tetap konsisten dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun kita harus tetap melaksanakan ibadah. Makanya fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah semampu kita. Jadi ketika kita sedang beribadah, jangan sampai ada alasan, saya lagi repot, jadi nggak usah ibadah. Ya tidak. Makanya apa? Kita harus konsisten melaksanakan ibadah semampu kita. Ketika ada anjuran, sholatnya di rumah, ketika sholatnya di terawihnya di rumah, itu bukan berarti larangan, tapi tetap diperbolehkan ibadah, tapi dalam keadaan yang tertentu, artinya terbatas. Jangan sampai kita memberikan asumsi yang salah. Wah, pemerintah melarang ibadah. Tidak, tapi hanya sekedar memberikan preventif, pencegahan supaya tidak terjadi penularan. Makanya kita harus bersabar ala ta'ah. Yang kedua adalah sabar alal maksiyah, sabar untuk tidak melaksanakan maksiat. Artinya ketika kita diuji dengan sesuatu, maka jangan sampai kesabaran kita ini lepas dan akhirnya kita berbuat maksiat. Jangan sampai kita berbuat dosa karena kita tidak sabar untuk menghadapi kehidupan ini. Jadi tetap jangan sampai kita melakukan maksiat. Itu proses. Nah, yang terakhir adalah sabar alal musibah. Jadi pastinya semua orang tidak menginginkan adanya musibah. Semuanya pasti berharap yang enak-enak saja. Tetapi apalah daya, karena kita itu kan sudah ditakdir oleh Allah dapat ujian. Maka ujian itu jangan sampai menjadikan kita lepas kontrol dari keimanan. Makanya Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah fa ilaina turja'un. Kamu harus ingat bahwa nanti aku akan kasih kamu ujian, baik kebaikan ataupun keburukan. Kalau kita dikasih baik, dikasih kaya, itu kekayaan itu nanti akan menjadi ujian. Apakah kamu bisa bersyukur atau tidak? Kalau kita dikasih ujian, penyakit dan lain-lain, maka kamu akan diuji, apakah kamu bisa bersabar atau tidak. Maka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bersabar dalam keadaan apapun, baik sedang melaksanakan ketaatan, baik tidak melakukan kemaksiatan, ataupun ketika mendapatkan musibah. Nah, biasanya orang itu ketika dapat musibah, biasanya orang itu akan lupa. Misal, ketika bapak ibunya meninggal, maka dia akan mengatakan, teganya engkau pak, aku masih kecil, engkau sudah tinggalkan. Ini mau dikemanakan anak-anak? Kata seorang istri. Banyak orang ketika ditinggal mati suaminya, dia lupa bahwa yang ngasih rezeki itu tetap Allah, bukan suaminya. Suami hanya sekedar wasilah, sekedar fasilitas lantaran saja, sarana untuk kita dikasih rezeki. Lewatnya suami, lewat bapak. Tetapi kita kadang lupa bahwa yang namanya rezeki itu diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya. Jadi kalau kita diberikan musibah, pasti kita dianggap sudah siap. Kan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka marilah kita tingkatkan kesabaran ketika menghadapi berbagai macam musibah. Di antaranya adalah musibah wabah COVID-19 ini. Maka kita bersabar, tetap istiqomah, tetap melakukan ibadah semampu kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dari cerita Nabi Ayub ini, moga-moga kita bisa mengambil pelajaran untuk setidaknya mengambil bahwa kenikmatan yang Allah berikan itu pasti lebih besar, pasti lebih banyak daripada musibah yang Allah berikan. Kadang kita lupa bahwa Allah memberi kita kesehatan lebih lama daripada kita diberi penyakit. Tetapi banyak orang lupa ketika diberi penyakit, maka dia akan ngersula, maka dia akan mengeluh, maka dia akan selalu mengungkit-ungkit. Oleh karena itu jangan sampai kita termasuk orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan sebegitu banyak. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, maka pasti kamu tidak akan bisa menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat Allah. Maka ketika kita diberikan musibah, maka ingatlah bahwa musibah ini hanya sedikit ujian dari Allah yang diberikan kepada kita. Semoga kita bisa melewati musibah ini dengan ketabahan, kesabaran, dan tetap jaga kesehatan, istiqomah, ibadah,
dan jangan sampai kita melalaikan keimanan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.